Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau mengucapkan ucapan ini dalam kitab beliau Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah, walaupun kitab ini diingkari oleh banyak orang. Tapi sebagaimana kita maklumi dan sering kita ucapkan, kita nggak ada urusan sama mereka. Ya, nggak ada urusan sama mereka diterima atau tidak diterima. Toh ayat Allah Ar-Rahmanu 'alarsyis istawa saja ditakwil sana ditakwil kemari, apalagi cuman tulisan seorang manusia, kan begitu. Ya enggak? Ucapan Nabi SAW, ucapan seorang yang maksum saja ditakwil, tidak diterima. Apalagi cuman ucapan seorang manusia. Iya. Kata Imam Al-Asy'ari dalam kitab Ibanah, fa in qala qailun ma taquluna fil istiwa qila naqul inna allaha mustawin ala arsyihi kama qala ar-rahmanu ala al-arsy istawa wa qala ilayhi yas'udu kalimat thayyib wa qala bal rafa'u Allah ilayhi wa qala hikayatun an fir'aun wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahin Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban kadzdzaba Musa fi qawlihi innallaha fawqas samawat. Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Asy'ari itu hampir sama dengan ucapan Imam Ahmad, karena memang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, saya cerita sedikit walaupun sudah pernah saya singgung. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di awalnya beliau berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Apa akidah beliau? Mu'tazilah. Ya, dan Al-Imam Ibnu Kullab, yang disebut dengan Kullabiyah. Al-Imam Ibnu Kullab adalah seorang alim pada waktu itu yang sangat gencar dalam membantah Mu'tazilah dan membuat kagum bantahan-bantahan Ibnu Kullab kepada Mu'tazilah. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mendapatkan hidayah, berpindah dari mazhab Mu'tazilah kepada mazhab Al-Kullabiyah. Ya, dari bantahan-bantahan Ibnu Kullab rahimahullah. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menambah beberapa i'tiqad yang tidak dibawa oleh Ibnu Kullab. Maka muncullah akidah Al-Asy'ari. Kemudian setelahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menghilang beberapa saat, dan setelah beliau menghilang, beliau hadir di tengah masyarakat. Muncul beliau rahimahullah. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, sesungguhnya aku melepaskan akidahku yang terdahulu sebagaimana aku melepaskan pakaianku hari ini. Beliau melepaskan pakaian beliau. Ya, dan beliau kembali kepada akidahnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lagi-lagi saya katakan, kita nggak ada urusan orang terima ataukah tidak terima. Kalaupun Anda tidak terima, walaupun tidak benar berita ini, maka tentunya akidah ini bukan hanya ternukilkan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi telah ternukilkan dari imam-imam sebelumnya. Kan begitu? Iya. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, kalau seandainya ada orang berkata, "Ma taqulun fil istiwa?" Apa pendapat engkau tentang istiwa? Qila, maka katakanlah, naqul, kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Sebagaimana Allah katakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Sebagaimana Allah mengatakan hanya kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang indah, dan Allah juga berkata bahkan Allah mengangkat kepadanya. Semua dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad itu juga dalil yang digunakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dalil-dalil ini juga yang digunakan oleh para ulama di zaman sekarang. Ya, menukilkan tentang akidah Ahlussunnah tentang masalah ini. Makanya kita telah menukilkan ucapan para imam Asy-Syafi'iyah di awal pembahasan kita. Ya, di antaranya kita menukilkan dari ucapan seorang alim dari ulama Syafi'iyah ketika kita berbicara tentang masalah akidah, ternukilkan dari imam-imam dari segala zaman, segala masa, datang dari segala penjuru dunia. Ada yang dari Irak, ada yang dari Basra, ada yang dari Yaman, ada yang dari Madinah, ada yang dari Mekah, dan beraneka ragam zamannya. Ada yang hidup zaman 100-an, ada yang hidup 200-an, ada yang hidup 300-an, dan seterusnya. Kata beliau, seakan-akan ketika mereka berbicara dalam masalah akidah, ada satu orang juru bicara. Ya, seakan-akan terucap dari satu lisan yang sama. Padahal apa? Mereka berada dari antara daerah yang beraneka ragam. Mereka berada dari zaman-zaman yang berbeda-beda. Tapi seakan-akan ketika berbicara dari akidah, tentang akidah, dari satu lisan yang sama. Ini kita nukilkan di awal kajian kita dari ucapan ulama
Syafi'iyah. Ya, nah begitu juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika beliau membahas masalah ini sama persis seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dalil-dalilnya itu sama seperti dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala.